Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-10, ingatlah janganlah lupa. Rabu 1 Desember, makan dan kenyang. Seorang pemimpin gereja terdahulu yang telah bekerja di kantor General Conference Gereja Masehi Advent hari ke-7 selama 34 tahun menceritakan sebuah cerita tentang bagaimana dia dan istrinya di tahun-tahun sebelumnya ketika mendarat di sebuah bandara kehilangan sebuah bagasi mereka. Tepat di sana, katanya, di dekat sabuk pengangkut bagasi dan di depan umum, kami berdoa berlutut memohon kepada Tuhan agar bagasi kami yang hilang bisa kembali. Bertahun-tahun kemudian, dia berkata bahwa hal yang sama terjadi. Mereka tiba di bandara, tetapi satu bagasi mereka juga hilang. Dia menceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Jangan khawatir, ia katakan kepada istrinya, asuransi akan menanggung itu. Dengan membawa cerita ini dalam pikiran, bacalah Ulangan 8 ayat 7-18. Amaran apa yang Tuhan berikan kepada umatnya di sini dan apa yang seharusnya juga artinya bagi kita saat ini. Perhatikan apa jadinya ketika mereka setia kepada Tuhan. Bukan hanya mereka akan memiliki sebuah tanah yang indah dan kaya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, tetapi mereka juga akan diberkati dengan limpahnya di tanah itu. Ternak dan hewan dan emas dan perak dan rumah-rumah yang indah. Artinya, mereka akan diberikan semua kenyamanan materi yang diinginkan hidup ini. Tetapi, apa selanjutnya? Mereka akan menghadapi bahaya yang selalu ada di saat seseorang memiliki kekayaan dan kemakmuran secara fisik, yaitu melupakan bahwa semua itu hanyalah karena Tuhan yang memberikan kepadamu kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Mungkin bukan pertama kali, tetapi seiring waktu dan mereka telah memiliki semua kenyamanan secara materi yang mereka perlukan, mereka akan melupakan masa lalu mereka. Mereka melupakan bagaimana Tuhan telah menuntun mereka melalui padang gurun yang besar dan dahsyat. Dan sungguh mereka berpikir bahwa oleh kepintaran dan talenta-talenta mereka sendirilah yang menyanggupkan mereka berhasil. Inilah yang benar-benar Tuhan amarkan kepada mereka supaya tidak dilakukan. Tetapi sayang sekali, terutama kalau seseorang membaca tulisan nabi-nabi terakhir, semua ini yang benar-benar terjadi pada mereka. Itulah sebabnya dalam kemakmuran ini Musa memberitahukan kepada mereka supaya ingat bahwa Tuhan sajalah yang melakukan semuanya ini bagi mereka, dan jangan sampai mereka ditipu oleh berkat-berkat materi yang Dia sudah berikan kepada mereka. Ratusan tahun kemudian, Yesus sendiri memberikan amaran dalam perumpamaan tentang penabur, tentang tipu daya kekayaan. Tidak peduli berapa banyak uang dan kepemilikan materi yang kita punya saat ini, kita semua adalah daging dan darah yang sedang menantikan sebuah lubang kuburan. Apa yang seharusnya hal ini sampaikan kepada kita tentang bahaya yang datang dari kekayaan? Dalam hal ini, kekayaan bisa membuat kita lupa akan kebutuhan kita terhadap satu-satunya pribadi yang bisa melepaskan kita dari lubang kuburan tersebut. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, di tahap ini Musa kembali mengingatkan bangsa Israel bahwa ketika mereka tiba di tanah Kanaan dengan berlimpah susu dan madu, atau mereka berlimpah dengan makanan dan minuman, jangan pernah melupakan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, demikian pula dengan kita pada saat ini. Ketika mungkin kita sedang dalam kemakmuran ataupun di dalam kelimpahan dalam menikmati akan kehidupan ini, banyak orang tidak lagi menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di dalam Matius 6 ayat 21, Yesus memberikan amaran, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kekayaan menjadi sumber pengharapan dan andalan dan bukan lagi Tuhan. Itulah sebabnya Musa mengamarkan kepada bangsa Israel di dalam Ulangan 8 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, tetapi sebaliknya hanya oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu tanamkan di dalam pikiran kita bahwa kekayaan, kehormatan adalah bukan hasil jerih payah kita sendiri. Kita jangan pernah melupakan bahwa semua berkat itu datang dari Tuhan, karena Dia adalah pemilik segala sesuatu, sementara kita manusia hanya dipercayakan Tuhan untuk mengelola berkat itu.
kekayaan, kesuksesan, keberhasilan adalah kasih karunia Tuhan semata yang berlaku di dalam kehidupan kita. Sama seperti dengan Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dan memimpin mereka di padang gurun dengan maksud supaya mereka mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan terus mengingat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian pula dengan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini dengan tantangan-tantangan kita masing-masing. Jangan pernah melupakan Tuhan dan ingatlah selalu kebaikannya di dalam kehidupan kita. Karena tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita ini bukanlah apa-apa. Hanya oleh karena kasih Tuhan semata sehingga berkat-berkat Tuhan kita boleh nikmati. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mengingat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami semua itu hanyalah kasih karunia Tuhan semata. Bantu kami untuk mempraktikkan akan firman ini di dalam kehidupan kami dengan kami menjadi rendah hati satu dengan yang lain. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.